Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, hari ini silahkan anak-anak mengisi presensi terlebih dahulu di Google Classroom ya. Nah, selanjutnya sebelum pembelajaran dimulai, mari anak-anak ikuti ibu guru ya. Tepuk jari 1 tutut, tepuk jari 2 wawa, tepuk jari 3 gagak, tepuk jari 4 pat, tepuk jari 5 mama, bertepuk semua. Duduk yang manis dan mulai berdoa. Duduk yang manis dan mulai berdoa. Silahkan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang apa anak-anak? Ya, betul, tentang peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang sejak masih kanak-kanak Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun. Ia ditinggalkan oleh ibunya meninggal dunia yang bernama Siti Aminah. Kemudian Nabi Muhammad SAW berdagang dan ia tidak pernah berbohong. Kemudian Nabi Muhammad SAW menikahi yang bernama Khadijah dan dianugerahi anak 6 putra dan putri. Disimak baik-baik ya anak-anak. Hari ini kita akan belajar 3 subbab. Subbab yang pertama membahas tentang memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang pertama. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Baik, kita bahas subbab yang pertama ya anak-anak. Memahami peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Baik, Nabi Muhammad SAW bertafakur di mana coba? Betul, di Gua Hira. Letaknya di mana? Terletak di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara mana? Sebelah utara Masjidil Haram kota Mekah. Kemudian bertafakur ini bertujuan untuk menjauhkan jiwa dan raganya dari urusan keduniawian. Lalu, sebelum menerima wahyu, Muhammad SAW lebih sering menyendiri dan merenung beribadah seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Coba, merenung di mana? Betul, di Gua Hira. Ia berenung di Gua Hira yang tempatnya itu sempit, gelap, dan jalan untuk menujunya itu pun sangat licin dan terjal. Hanya orang yang memiliki keberanian dan keteguhan hati yang mampu memasuki gua tersebut. Kemudian, saat bulan Ramadan, beliau beruslah sebelum penuh berada di Gua Hira. Sebagai bekalnya, beliau membawa tepung dan air yang sudah disiapkan oleh istrinya yaitu Khadijah. Uslah dan tafakur yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW adalah memikirkan
dan merenungkan keadaan penduduk Mekah yang sesat dan penuh maksiat. Nah, Nabi Muhammad SAW sangat prihatin dengan keadaan dan berharap suatu ketika dapat memperbaharuinya. Kemudian, melalui tafakur, Nabi Muhammad SAW memberikan hati pikiran yang penuh dengan keprihatinan terhadap perilaku masyarakat Mekah dan niat suci bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendapat hidayah. Kemudian sepanjang bulan Ramadan, Muhammad SAW menghabiskan waktunya untuk beribadah. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, kita lanjut ke subbab 2, yaitu tentang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama. Nah, ketika Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun, tampaklah tanda-tanda kerasulan pada dirinya, yaitu berupa mimpi yang benar dan saling datang seperti fajar yang terang di pagi hari. Sampai pada suatu malam, beliau mengalami peristiwa yang luar biasa, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi. Nabi Muhammad SAW melihat cahaya yang terang benderang di Gua Hira. Nah, kemudian dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau memandang. Malaikat Jibril membimbing Nabi Muhammad SAW membaca surat Al-Alaq ayat 1 sampai dengan ayat 5. Setelah peristiwa tersebut, Nabi Muhammad SAW keluar dari Gua Hira dan turun dari Jabal Nur, kemudian pulang dalam keadaan ketakutan dan bingung. Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, merasa heran melihat kondisi suaminya, karena selama ini belum pernah terjadi, dan meminta istrinya untuk menyelimuti. Kemudian istrinya berusaha menenteramkan hati suami Nabi Muhammad SAW. Kemudian Khadijah mengajak Nabi Muhammad SAW untuk bertemu dengan pamannya, yaitu Warahak bin Naufal. Warahak bin Naufal adalah orang Nasrani yang memiliki pengetahuan yang luas tentang isi kitab Taurat dan kitab Injil. Peristiwa luar biasa penerimaan wahyu pertama itu di Gua Hira yang terjadi pada tanggal 17 Ramadan 611 Masehi. Nah, tradisi ini atau peringatan ini dilaksanakan pada malam ke-17 bulan Ramadan yang biasa disebut apa, anak-anak? Betul, disebut dengan peringatan Nuzulul Quran. Kemudian pada subbab ketiga kita akan membahas tentang Nabi Muhammad SAW menerima wahyu yang kedua. Setelah mendapatkan nasihat dari Warahah bin Naufal, Nabi Muhammad SAW
berharap menerima perintah selanjutnya. Namun, untuk beberapa hari lamanya wahyu berikutnya tidak kunjung datang. Masa sejarah Islam, masa terputusnya wahyu disebut dengan Fatratul Wahyu, yaitu masa berselangnya wahyu. Saat Nabi Muhammad SAW sedang berjalan di suatu tempat, tiba-tiba beliau mendengarkan suara gemuruh dan dari langit. Suara itu makin dekat dan terdengar suara memanggil, "Ya Muhammad, engkau adalah utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Nabi Muhammad SAW takut dan ia segera pulang. Dan dia minta diselimuti seperti dahulu. Ketika sedang diselimuti, suara tadi terdengar lagi dengan jelas membacanya wahyu. Wahyu tersebut adalah surat Al-Muddatsir ayat 1 sampai dengan ayat 7. Ayat inilah yang mula-mula memerintahkan Nabi Muhammad SAW menyeru manusia kepada agama Allah. Dengan demikian, mulailah masa permulaan dakwah agama Islam. Kesimpulan materi pada pembelajaran hari ini yaitu Rasulullah SAW berusaha untuk tafakur, memikirkan jalan keluar agar kaumnya tidak lagi berperilaku jahiliyah. Tempat yang digunakan Nabi Muhammad SAW untuk bertafakur adalah di Gua Hira. Letaknya di Gunung Jabal Nur sekitar 6 km sebelah utara Masjidil Haram kota Mekah. Yang kedua, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan atau tanggal 6 Agustus 611 Masehi, Nabi Muhammad SAW melihat cahaya yang terang benderang di Gua Hira. Dikisahkan bahwa malaikat Jibril muncul dengan cahaya membutakan di hadapan Nabi Muhammad SAW kemanapun beliau memandang. Jibril adalah malaikat yang bertugas menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, dalam sejarah Islam, masa terputusnya wahyu tersebut disebut dengan Fatratul Wahyi atau masa berselangnya wahyu. Itu tadi penjelasan dari Ibu Guru. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, Ibu Guru akan memberikan tugas. Tugas yang pertama, silahkan anak-anak menceritakan kembali peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW dalam bentuk video ya. Kemudian video tersebut di-upload di Google Classroom. Tugas yang kedua, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu berikan. Pertanyaan ini soalnya ada 5. Kemudian jawaban dari pertanyaan tersebut tolong difoto dan dimasukkan atau di-upload di Google Classroom ya. Itu tadi penjelasan dari Ibu. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Silahkan anak-anak membaca hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.